Asetnya jengger, dia keluar negeri jual apa-apem, say. Hai hai hai, kembali bersama saya Miss Pick Up. Hai Dewi Persik. Aduh, aku tuh ya sebetulnya udah greget banget tidak mau dengerin omongan kamu, tetapi di sini kita harus tahu semua tentang Dewi Persik. Kalau orang-orang baik itu sudah bisa menilai ya, sudah bisa menilai kualitas dari seseorang yang dari mulai gaya bicara dan kelakuannya ya. Dewi Persik, kenapa ya saya perhatikan kamu ini selalu menyenggol Nikita Mirzani? Ya, senggolan kamu, senggolan Anda itu selalu nyinyir. Padahal Nikita Mirzani ini tidak pernah senggol dan nyinyirin Anda. Apa yang dilakukan Nikita Mirzani di dalam postingan-postingan itu selalu bermanfaat bagi netizen, bermanfaat bagi masyarakat. Salah satunya itu dia sering memberikan gift ya pada waktu orang lain live, kemudian dalam perjalanan dia keluar dia sering menemukan orang-orang yang membutuhkan bantuan. Ketika pun dia berbicara, itu dia berbicara mengenai fakta, berdasarkan fakta. Dan dia tidak pernah senggol-senggol Anda, nyinyir-nyinyir kepada Anda. Sementara Anda berbicara dari banyak postingan Anda tentang Nikita Mirzani, Anda ini selalu nyinyir. Selalu berbicara tentang kenegatifan. Ya, selalu netting, selalu memfitnah. Ini kita enjoy saja. Tapi Anda bicara tentang Nikita menjual diri. Anda berbicara tentang penyakit 3 huruf. Sudah berdasarkan fakta belum? Kalau belum, hati-hati. Nanti ketika malaikat maut menjemput Anda, rahang Anda, hati-hati. Anda kan pintar ngaji, ya. Anda pintar ngaji, kemudian Anda mengajarkan sholat pada waktu postingan Anda di dalam salah satu VT Anda. Tetapi kenapa Anda tidak pernah bisa menjaga lisan Anda? Yang utama itu jaga lisan dulu. Sebelum Anda mengajarkan sholat, mengajarkan tata sholat, Anda jaga dulu lisan Anda. Jangan sampai ini menjadi jatuhnya fitnah, Dew. Ya, kamu pintar ngaji, tapi kamu tidak bisa menjaga lisan kamu. Jatuhnya fitnah. Nah, fitnah ini kan Anda tahu bagaimana hukumnya. Kalau Anda jago ngaji, implementasikan ayat-ayat suci Al-Quran yang Anda lantunkan, ya enggak? Jangan sampai Anda pandai melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, tetapi Anda tidak bisa melaksanakan apa yang ditulis di dalam Al-Quran. Jangan hanya bisa pintar mengucapkan ayat-ayat suci Al-Quran tanpa tahu makna isi dari Al-Quran dan tanpa melaksanakan apa yang ada di dalam ayat suci Al-Quran. Kenapa sih selalu nyinyir kepada nikmir? Ya, di sini sudah terbukti ucapan Anda ini tidak menyedot perhatian para netizen. Tidak ada penghormatan terhadap Anda daripada netizen. Di sini terbukti ketika Nikmir mempunyai masalah, para netizen itu lebih membela Nikmir. Sampai orang-orang besar, orang-orang ternama, kemudian para lawyer yang punya kredibilitas luar biasa membela Nikmir, ikut terjun.
orang-orang baik berada di lingkaran nikmir. Terus Anda ngoceh, Anda nyinyir, dan Anda ikut bergabung di lingkaran setan tersebut. Anda merasa senang bertemu dengan circle lingkaran setan Anda. Anda menggunakan kesempatan ini untuk terus menyerang nikmir. Begini, jadi kalau orang yang otaknya sudah tidak waras, ya, orang yang otaknya sudah tidak waras akan merasa senang menyerang, nyinyir, memfitnah orang lain, ya. Kalau orang otaknya tidak waras, itu akan senang berkata hal-hal negatif, memfitnah kepada orang lain. Sekali lagi, orang yang tidak waras itu akan senang nyinyir, memfitnah, menjelek-jelekan. Padahal nikmir dengan Anda tidak punya masalah, tapi Anda cari-cari masalah kepada nikmir. Anda mancing-mancing supaya nikmir ini nyerang balik. Tapi nikmir saat ini konsentrasi kepada untuk membasmi para mafia skincare dan mafia hukum. Jika Anda terjun, jika Anda bergabung dengan para mafia, berarti Anda adalah salah satu dari target yang akan kita musnahkan, yang akan kita hilangkan di muka bumi ini, yaitu para mafia. Jaga rahang Anda, jaga kelakuan Anda. Kalau Anda merasa artis, punya nama, sudah terkenal, jaga kualitas diri Anda. Jangan sampai rezeki yang sudah Anda terima menjadi tidak berkah. Jangan merasa diri sudah di atas. Anda lalu lalang, Anda menjadi juri di salah satu stasiun TV. Anda merasa sudah punya nama, tetapi tidak diseimbangkan dengan kelakuan dan perkataan Anda. Sayang sekali. Sayang sekali. Jadi orang akan bisa menilai kalau Anda sok pintar ngaji, ya, sok pintar agama, tetapi tidak pernah bisa menjaga lisan. Di situ kualitas Anda terlihat. Hati-hati, sekali lagi hati-hati, jaga rahang Anda. Implementasikan, laksanakan apa yang ditulis dalam Al-Quran. Jangan cuma bisa pandai mengaji, tetapi tidak tahu artinya, tidak tahu maknanya, tidak melaksanakan apa yang ditulis di dalam Al-Quran. Saya sebagai muslim malu rasanya. Saudara muslim saya seperti itu, malu. Saya juga bukan orang yang pintar agama, tidak. Saya tidak mengakui. Tetapi sayang, dalam fikih Anda melantunkan ayat suci Al-Quran. Tapi lisan Anda tidak pernah dijaga. Tolong, jaga lisan Anda. Nikmir tidak pernah senggol-senggol Anda. Anda cari panggung. Tidak puaskah dengan panggung yang sudah Anda terima saat ini? Jangan kufur, nikmati posisi kamu. Sudah punya posisi, tetapi kamu merasa haus, kamu merasa kurang. Terus kamu mencari-cari masalah. Apa yang kamu cari? Dan suatu saat karma akan berlaku. Apa yang kamu ucapkan itu akan kembali ke diri kamu. Ingat, hukum tabur tuai berlaku. Jaga rahang Anda.